Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sendiri sebagai moderator Vidya Safira dengan NIM 16200723 dan rekan-rekan saya. Saya Renazika Sasabila Putri, NIM 16203823. Saya Fadila Busnawati dengan NIM 16202523. Saya Rini Alfianita dengan NIM 16203923. Saya Hosnina Putri dengan NIM 16203023. Nama saya Faizar Renadia dengan NIM 16202623. Sistem pendidikan adalah suatu struktur atau kerangka yang dirancang untuk menyediakan pembelajaran dan pengajaran secara terorganisir. Ini mencakup lembaga-lembaga pendidikan, aturan, kurikulum, dan prosedur yang membentuk lingkungan belajar bagi individu. Sistem pendidikan mencakup semua tingkat, mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi dan pelatihan profesi. Elemen-elemen kunci dalam sistem pendidikan termasuk yang pertama, lembaga pendidikan. Ini mencakup sekolah, perguruan tinggi, universitas, pusat pelatihan, dan lembaga-lembaga lainnya di mana proses pendidikan berlangsung. 2. Kurikulum. Pendidikan, mata pelajaran dan pembelajaran ditentukan oleh lembaga pendidikan untuk mencakup topik dan keterampilan tertentu yang akan diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, tenaga pendidik, guru, dosen, instruktur, dan staf pengajar lainnya yang bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Yang keempat, siswa atau peserta didik individu yang mengikuti program pendidikan dan mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan. 5. Evaluasi dan penilaian. Proses untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa melalui ujian, tugas, dan evaluasi lainnya. Yang keenam yaitu kebijakan pendidikan, aturan dan regulasi yang merinci kebijakan-kebijakan yang mengatur sistem pendidikan, termasuk peraturan kurikulum, pedoman, penilaian, dan standar kualitas. Yang ketujuh yaitu infrastruktur dan sumber daya. Fasilitas fisik seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, serta sumber daya seperti buku, teknologi, dan perangkat pembelajaran. Yang kedelapan yaitu kegiatan luar kelas. Aktivitas yang mendukung pembelajaran di luar lingkungan kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan lapangan, atau proyek khusus. Yang 9 yaitu kerjasama dan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan dukungan dari masyarakat yang dapat memperkuat pendidikan di luar kelas. 10. Pendidikan inklusif. Upaya untuk menyediakan pendidikan bagi semua individu tanpa memandang perbedaan, termasuk individu dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang beragam. Selanjutnya, beberapa komponen utama dalam sistem pendidikan terbagi 8. Yang pertama, lembaga pendidikan, meliputi sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan lembaga lainnya yang menyediakan pendidikan formal. Yang kedua, kurikulum, rangkaian mata pelajaran dan pembelajaran yang ditetapkan oleh lembaga pendidik untuk mencakup pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang ketiga, ada tenaga pendidik yang seperti dosen, guru, atau instruktur lainnya yang menyampaikan materi kepada siswa. Yang keempat, peserta didik, individu yang mengikuti program pendidikan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, evaluasi dan penilaian. Proses ini mengukur pemahaman atau kemajuan siswa melalui tugas, ujian, evaluasi lainnya. Yang keenam, kebijakan pendidik, aturan dan regulasi yang merinci kebijakan-kebijakan mengatur sistem pendidikan termasuk pengaturan kurikulum, pedoman penilaian, atau standar kualitas. 7. Infrastruktur dan sumber daya. Fasilitas fisik seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, serta sumber daya seperti buku, teknologi, dan perangkat pembelajaran. Yang kedelapan yaitu kegiatan luar sekolah. Kegiatan luar sekolah ini yang mendukung seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kunjungan lapangan, serta proyek khusus. Baik, saya akan melanjutkan membaca materi dari kelompok kami. 9. Kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan dukungan dari masyarakat yang dapat memperkuat pendidik di luar kelas. 10. Pendidikan inklusif. Upaya untuk menyediakan pendidikan bagi semua individu tanpa memandang perbedaan, termasuk individu dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang beragam. 11. Kurikulum karakter. Pengembangan karakter siswa melalui penginteraksian nilai-nilai etika, moral, dan kepribadian dalam kurikulum. 12. Teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam mendukung dan meningkatkan pembelajaran termasuk perangkat keras dan perangkat lunak edukasi.
13. Kebijakan kesetaraan pendidikan. Upaya untuk memastikan akses yang kesetaraan pendidik bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 14. Pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan guru dan staf pendidik termasuk pengembangan profesional dan penilaian kinerja. 15. Evaluasi dan pemantauan sistem. Proses evaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dan membuat perbaikan yang diperlakukan. Keseluruhan interaksi antara komponen-komponen ini membentuk struktur integral sistem pendidik yang berfungsi untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Baik, era globalisasi membawa berbagai tantangan bagi sistem pendidikan di berbagai negara. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pendidikan dalam konteks globalisasi antara lain. Pertama, perubahan cepat dalam kebutuhan pasar kerja. Globalisasi membawa perubahan cepat dalam tuntutan pasar kerja. Pendidikan harus merespon dengan menyediakan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja global. 2. Akses dan kesenjangan pendidikan. Meskipun ada akses yang lebih besar ke sumber daya pendidikan global, masih terdapat kesenjangan antara akses negara maju dan berkembang, serta antara kelompok sosial di dalam satu negara. 3. Teknologi pendidikan. Integrasi teknologi dalam pendidikan adalah tantangan yang terus berkembang. Pendidikan harus memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi juga mengatasi kesenjangan akses terhadap teknologi. 4. Bahasa dan kebudayaan. Globalisasi menuntut kemampuan berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan pemahaman terhadap budaya dan beragam. Pendidikan harus mempromosikan keterampilan multibahasa dan multikultural. 5. Pembelajaran seumur hidup. Kebutuhan akan pembelajaran seumur hidup semakin penting. Pendidikan harus mendukung model pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja di mana saja. Oke, lanjut. 6. Pertumbuhan populasi dan tekanan pada infrastruktur pendidikan. Peningkatan jumlah siswa dapat menempatkan tekanan pada fasilitas pendidikan. Diperlukan investasi dalam infrastruktur untuk memastikan penyediaan pendidikan yang berkualitas. 7. Perubahan paradigma pembelajaran. Globalisasi mengubah paradigma pembelajaran dari pendekatan tradisional menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan berorientasi pada keterampilan. 8. Isu keberlanjutan. Pendidikan perlu mencerminkan nilai-nilai keberlanjutan dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan lingkungan dan sosial global. 9. Krisis kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Krisis kesehatan global seperti pandemi telah menunjukkan perlunya sistem pendidikan yang dapat beralih dengan cepat ke model pembelajaran jarak jauh. 10. Penilaian dan evaluasi yang relevan. Penilaian dan evaluasi pendidikan harus mencerminkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan global, bukan hanya mengukur daya ingat. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas internasional untuk mengembangkan strategi yang responsif dan inklusif.